Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan masuk dalam kebenaran Tuhan dan kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh firman Tuhan. Kita berdoa, Bapa kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi langkah kami. Terlebih-lebih firman-Mu menjadi jawaban bagi setiap perjalanan hidup kami. Tolong kami ya Roh Kudus, beri kami pengertian, pencerahan, pewahyuan sehingga kami dapat menangkap firman Tuhan dan hidup kami semakin menyenangkan Engkau dan terlebih mempermuliakan nama Tuhan. Roh Kudus berkaryalah dalam pemberitaan firman ini. Kami percaya semua kami diberkati Tuhan dan kami percaya Tuhan melawat menjamah kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami karena kami tahu Tuhan Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dalam Yakobus pasal 4 ayat 1-3 dengan judul khotbah Ambisi yang salah dalam beriman. Ambisi yang salah dalam beriman. Yakobus pasal 4 ayat 1-3 saya akan bacakan untuk kita semua. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini hal yang sangat menarik karena dikatakan bahwa di sini kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Saudara, kalau kita ketahui firman Tuhan juga mengatakan mintalah maka kamu akan mendapatkannya. Tetapi kenapa ayat 3 ini mengatakan kamu tidak menerima apa-apa? Padahal di situ berdoa. Tentunya ini yang akan kita kaji. Kenapa berdoa itu dilakukan oleh orang beriman tapi dia tidak mendapat apa-apa? Tentu kalau ini menjadi satu masalah, pasti ada yang menjadi akar dari permasalahan tersebut. Sampai doa itu tidak mendapat jawaban apapun. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar kenapa sampai orang beriman berdoa tapi tidak mendapat apa-apa. Kita akan mengupas beberapa hal sebentar ya, supaya kita jangan salah paham terhadap Tuhan ya ketika kita berdoa. Ya, ketika kita berseru kepada Tuhan, tetapi sepertinya kok tidak mendapat apa-apa. Yakobus mengatakan ketika ada sengketa, saling menyakiti, ingin menguasai orang lain, maka muncullah keributan. Jadi dimanapun manusia itu berada, selagi di dalam kehidupannya atau di dalam pikirannya, ya itu ingin menyakiti orang lain, ingin menguasai orang lain, pasti ujung-ujungnya adalah keributan. Jadi keributan itu sebetulnya diciptakan oleh manusia sendiri. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan dalam ayat 2, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Ya, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya begini, ada banyak orang beriman, orang yang berdoa itu ketika dia melakukan doa, ya, tanpa dia sadar atau sadar, dia menyakiti orang lain.
tanpa sadar atau tidak sadar, dia ingin menguasai orang lain. Dan inilah yang sangat ditentang oleh Tuhan. Biasanya Bapak Ibu Saudara, saya bicara biasanya. Biasanya orang kalau sudah pegang duit, apalagi duitnya udah lumayan banyak, itu bawaannya ingin menguasai orang lain. Itu biasanya. Tapi kalau orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dan berbuah-buah dalam Roh Kudus, mau seberapa banyak pun duitnya dia tidak akan mau. Ya, dan dia tidak punya kepentingan untuk menguasai orang lain. Makanya dikatakan akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Sebetulnya kejahatan itu karena orang mencintai uang. Munculnya sebuah kejahatan dalam hidup seseorang itu karena dia mencintai uang. Saya tidak bilang uang itu tidak perlu. Ya, tapi saya juga terlalu percaya saudara pasti mengerti dan paham maksud saya. Kita perlu uang, tapi mencintai uang itu akan membuat kita masuk ke dalam lingkaran kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yakobus mengingatkan di sini. Ya, ketika ada orang yang saling menjatuhkan satu dengan yang lain, bagaimanakah dia bisa berdoa? Ya. Karena memang hidup manusia itu dikuasai oleh nafsu. Makanya kita perlu Roh Kudus yang menguasai kita. Supaya kita tahu membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Yakobus mengkritik orang percaya pada zamannya. Karena pada saat itu mereka hanya bisa saling menjatuhkan, saling iri hati. Yakobus menegur semua itu. Beriman tanpa kebenaran itu adalah sebuah kesia-siaan. Lalu pertanyaan kita, apa itu kebenaran? Kebenaran adalah firman Tuhan. Orang yang mau berjuang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya, saya percaya. Ya, dia tahu bahwa saling menjatuhkan itu tidak benar. Dia tahu iri hati itu tidak benar. Dia tahu bahwa menguasai orang lain itu juga hal yang tidak benar. Kenapa? Karena ada firman Allah di dalam batinnya. Ada beberapa hal yang mau kita bahas hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, orang yang berjuang melakukan firman Tuhan, pasti dia berdoa dengan melakukannya secara benar. Berdoa, ya, melakukan segala sesuatu dengan benar. Orang yang berjuang melakukan firman Tuhan, pasti ketika dia melakukan doa, maka doanya itu pasti benar. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Ketika kita dikuasai oleh firman Tuhan, maka doa kita adalah doa seperti Tuhan Yesus. Jadilah kehendak Tuhan dalam doa-doaku ini. Itu doa yang benar. Bukan doa yang ingin memuaskan hawa nafsunya. Bukan doa yang ingin menguasai orang lain. Bukan doa ingin mengeruk keuntungan dari orang lain. Tapi dia berdoa, jadilah kehendak Tuhan atas doaku. Itu doa yang benar. Jadi ketika orang berjuang melakukan firman, maka cara dia berdoa itu pasti benar. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak salah berdoa? Maka kita harus berdoa dengan hidup yang menghasilkan buah-buah roh. Galatia 5 yang pernah kita bahas. Orang yang menghasilkan buah-buah roh dalam hidupnya, maka saya percaya dia akan berdoa dengan benar. Karena di dalam buah-buah roh itu ada kesabaran, ada pengendalian diri, ada kasih, ya,
ada kelemah lembutan, dan lain sebagainya. Ada kemurahan. Jadi ketika orang beriman berdoa, maka otomatis hidupnya berbuah. Dengan dia berbuah dalam roh itu, maka doa dia pun pasti benar. Ya, karena buah itu ditentukan oleh pohon. Pohonnya maksud saya. Jadi doa kita pun ditentukan oleh kehidupan kita. Kalau kehidupan kita menghasilkan buah-buah roh, maka doa kita juga pasti doa yang benar. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana supaya orang beriman itu berdoa dengan benar? Jangan berdoa dengan ambisi yang salah. Maksudnya apa? Begini. Kalau doa Bapa kami itu mengatakan, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, berarti tidak berlebih-lebihan. Yang ketiga, jangan berdoa berkelebihan. Ya. Minta kepada Tuhan yang secukupnya. Kenapa harus secukupnya? Karena itulah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Berdoa mintalah yang secukupnya. Cukupkanlah rezeki kami hari ini Tuhan. Cukupkanlah berkat-Mu hari ini bagi kami Tuhan. Itu doa yang benar. Mintalah apa yang bisa membuat saudara berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, mintalah ya segala sesuatu yang berkenan bagi Tuhan, sehingga hidup saudara berkenan kepada Tuhan. Mintalah apa saja yang bisa membuat saudara berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi doa itu harus diuji. Ya, bagaimana supaya setiap doa kita itu hasilnya kita bergantung kepada Tuhan. Ketika kita menaikkan doa kita mau doa-doa yang Tuhan jawab itu, doa-doa yang Tuhan dengar itu, ya, itu semua memuliakan nama Tuhan, bukan memuaskan keinginan kita. Dan saya percaya orang yang beriman, dia berdoa bukan dengan doa yang sombong. Kalau Bapa di surga saja mengampuni kita yang berdosa dan tidak layak ini, maka pantas jugalah kita mengampuni orang lain, apapun permasalahannya. Kita pantas mengampuni orang lain karena Bapa di surga sudah lebih dulu mengampuni kita. Ya. Doa orang beriman yang benar, dia akan menerima jawaban doa yang dari Tuhan itu secara absolut. Artinya dia tidak meragukan Tuhan. Apapun itu jawabannya. Dia tidak meragukan Tuhan apapun itu jawabannya. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu tahu apa yang pantas untuk dia. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yesus berkata di Taman Getsemani, jadilah kehendak-Mu Bapa, bukan kehendak-Ku. Artinya apa? Dia pasrah, dia berserah kepada Bapa di sorga. Apapun yang dihadapi di depan, dia tahu Bapa di sorga pasti tidak meninggalkan dia. Jadi, kalau kita tahu cara berdoa orang beriman itu, maka mulai sekarang kita berdoa bukan untuk memuaskan
nafsu atau hawa nafsu kita. Bukan juga memuaskan ambisi-ambisi kita. Ya, tetapi berdoalah yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya, bukan karena ambisi yang salah. Supaya apa? Tujuannya hidup kita tetap memuliakan Tuhan. Ya, karena kita tahu bahwa Tuhan tahu apa yang tepat untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami sebagai orang yang beriman, kami percaya, kami tahu bagaimana harusnya kami berdoa. Sehingga ketika doa-doa kami naikkan kepada Tuhan, kami tahu kehendak Tuhanlah yang jadi atas doa-doa kami. Kami tidak mau ambisi-ambisi salah kami yang kami doakan. Tapi kami mau kehendak Tuhanlah yang jadi atas doa-doa kami. Karena kami tahu, Tuhan tahu yang tepat untuk setiap kami. Apapun masalah yang kami hadapi di tengah-tengah situasi di dunia ini, yang kami tahu pasti dan percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami sanggup menghadapi apapun bersama dengan Tuhan, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biar kami memperagakannya dalam hidup kami sehari-hari. Jadi ketika kami berdoa, kami bukan berdoa karena ambisi kami yang salah. Tapi kami berdoa karena kami mau doa-doa kami itu mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati jemaat-Mu yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan, tambah takut Tuhan, cinta Tuhan, kesehatan, umur panjang, kebahagiaan Kau berikan Bapa. Kami juga berdoa bagi presiden kami, Bapak Jokowi, pejabat pusat dan daerah. Tuhan beri hikmat, takut akan Engkau untuk mengendalikan, mengkoordinir Tuhan pemerintahan negeri kami ini, sehingga semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, persembahan kami mau bawa kepada Tuhan, kuduskan, sucikan, biar semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kami mempersembahkan persepuluhan, persembahan syukur kami persembahkan itu karena penuh sukacita kami atas Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam ibadah ini. Dan kami percaya hari ini kami memulai aktivitas kami mau Tuhan yang menyertai kami. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hati kita, angkat tangan kita, terima berkat dari Bapa di sorga. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Roh Kudus yang menyertai, menghibur, menolong kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Orang-orang yang percaya dan mengasihinya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.